Wa isalul ma'ih, dan menyampaikan air. Wa isalul ma'i, dan menyampaikan air ila jami'i sya'ri maring ke sakabehane rambut wal basyarati lan kulit. Ketika mandi besar ba'aulia, ketika mandi besar rambutnya harus basah, kulitnya harus tersentuh air. Paham ya? Terus rambutnya ada yang nggak basah, satu nggak basah, yang nggak sah, harus basah semuanya. Terus begitu juga kulitnya, semuanya harus tersentuh, harus terkena air. Wa fi ba'din nusakhilan iku ing dalam sebagian pira-pira catatan badalu jami'i usul utawi pengganti dari lafaz jami'i usul. Wala farqah, dan tidak ada bedanya baina sya'rir ra'si ing dalam antarani apa sya'run rambut, apa ra'sun, berarti maknanya ing dalam antarani rambutnya kepala harus terkena air, dan juga wa ghairihi lan liyani ra'sun, artinya rambut selain kepala, seperti apa, bulu ketiak ya, bulu kele umpamanya, lah harus tersentuh rasa, paham rasa. Terus apa lagi rasa punya jenggot umpamanya, itu semuanya harus basah. La farqah baina sya'ri ra'si wa ghairihi, tidak ada bedanya antara rambutnya kepala dan juga rambut di luar kepala, kepala sekolah. Wala, dan tidak ada bedanya. Wala, dan tidak ada bedanya bainal khafifi ing dalam antarane rambut yang tipis tipis. Apa artinya tipis? Orang yang komunikasi itu bisa melihat kulitnya, oh ya kelihatan. Tapi kalau tebal sehingga malam yar al mukhatabu basyarataha, orang yang ngobrol dengan rasanya sampai tidak melihat kulitnya. Kenapa? Karena jenggotnya terlalu tebal, berapa senti gitu ya kan. Oh itu namanya kasif, ini ada di istilahnya. Minhu sangkeng sya'run wal kasifih, dan rambut yang tebal. Wal kasifih, dan rambut yang tebal. Artinya tidak ada bedanya, baik rambut itu tipis atau tebal, harus tersentuh, harus terkena air. Kalau memang tidak sampai basah, tidak sampai terkena air, yang enggak sah mandi besarnya. Wasya'rul maghfur, utawi rambut. Apa rambutnya? Paham apa? Rambutnya panjang terus tergulung-gulung tuh apa? Hah? Paham ya? Bisa menggambarkannya. Itu asli apa mungkin? Asli apa enggak kalau seperti itu? Asli ya, bukan karena enggak, memang asli ya. Itu kan sulit biasanya terkena air. Nah ini ilam yasil, lamun ora temeka alma'u opo banyu ila batinihi maring bagian dalamnya sya'run, illa binakdiha, kecuali dengan cara merusak, dibelah terserah, entah dibelah pakai pisau umpamanya ya,
pakai gunting dan seterusnya. Tapi kalau cuma sekedar dengan tangannya, ya ini yang jelas dengan tangan. Berarti satu-satu ya. Berarti di kamar mandi dia masuk pakai gunting enggak kan? Maksudnya dia merusak itu membelah dengan tangan. Artinya ya harus diurut sekiranya air itu sampai. Bagaimana? Maka wajib nakduh, wajib mengko wajib nakduh. Opo merusak atau membelah. Nakduh itu artinya merusak, artinya membelah. Nakduh opo merusak atau membelah rambut. Lah itu biasanya perempuan ada enggak ada perempuannya. Biasanya pemain film itu banyak. Berarti asli seperti itu ya. Asli sejak lahir. Kalau di pondok enggak ada di sini. Enggak ada saya di Putra. Semua rata-rata rambutnya lurus seperti jarum. Lurus. Vano. Wal muradu utawi kang den karepaken bil basyarah kalawan basyarah, yang dimaksud dengan kulit-kulit tadi itu zahirul jildi, kulit bagian zahir, kulit bagian luar. Paham ya? Kulit bagian luar. Bukan sampai kulit bagian dalam. Itu enggak usah. Bahkan bisa bahaya nantinya. Lah, maka wajibuh lan wajib. Apa ghasluma membasuh perkara zahara kang jelas apa ma min sama khay uzunaihi, sangking kedua lubang dari dua telinganya wong. Somah itu lubang, uzunnya dua telinga. Sangking dua lubang dua telinganya wong. Wa min an, jadi lubang telinga saja yang wajib terkena air. Tidak harus dimasukin. Nah, paham ya? Gak usah dimasukin, bahaya nanti. Jadi cuman somah itu cuma ini. Ini sekiranya terkena air. Tidak sampai pada bagian batin atau bagian dalam, tidak sampai. Terus apalah wa min anfin, terus majdu ya. Majdu. Ini sementara nanti saya cari ya. Wa min anfin lan sangkeng hidung. Apa majdu, lupa. Nanti sebentar lagi saya cari. Wa min sukuki badani lan sangkeng pecah-pecahnya badan. Sukuk badan ini pecahan badan biasanya yang sering itu di kaki ya. Kakinya itu kan pecah-pecah biasanya. Bisa sering nggak pakai sandal ya. Itu biasanya kakinya pecah-pecah. Itu biasanya. Lah itu harus terkena air. Harus disiram ya. Sampai 5 ember umpamanya. Wah. Tapi bukan berarti harus disobek, nggak boleh. Nah. Terus wajibuh lan wajib opo isolul ma'i, menyampaikan air. Ini bahasanya isol itu menyampaikan, bukan cuma wusul. Kalau wusul sampainya air. Jadi apa artinya? Ada usaha dari orang yang mandi. Isol itu menyampaikan. Kalau wusul wasola ya, wasola. Kalau wusul itu sampai. Usulul ma, sampainya air. Tapi mulai tadi redaksi ini enggak berbunyi usul, tapi isol, memakai rubai, bukan sulasi. Apa isol? Menyampaikan. Karena menyampaikan berarti ada apa? Ada usaha dari orang yang mandi. Sekiranya air ini sampai pada anggota-anggota badan bagian zahir.
Wa yajibuh lan wajib opo isolul ma'i opo menyampaikan air ilama maring anggota tahtal kulfah. Apa ya bahasanya nak? Sementara minal aklaf. Aklaf itu orang yang tidak khitan. Paham ya, aklaf itu orang yang tidak sunat. Orang yang tidak khitan. Orang yang tidak khitan itu kan masih ada kulit-kulitnya. Ketika dia kencing, maka najis itu nempel. Paham ya? Lah itu namanya kulfah. Apa bahasa tapi bisa digambarkan saya. Jadi kalau aklaf itu orangnya, paham ya? Aklaf itu orang yang tidak khitan, itu aklaf namanya. Kalau kulfah itu bendanya. Kulfah. Jadi itu wajib. Air itu harus disampaikan kepada anggota-anggota yang ada di bawahnya kulfah. Paham? Bisa gambarkan? Gambarkan. Jadi gini, aklaf itu orangnya, paham ya? Aklaf itu orang yang tidak khitan atau orang yang tidak sunnah. Terus kulfa itu bendanya. Lah ini bagian bawah. Kenapa? Karena ketika dia kencing otomatis najis itu akan nempel. Makanya ketika mandi besar harus tersentuh, harus terkena air. Jadi bukan cuma sekedar nyampe air, tapi harus dibersihkan. Wong ada najis yang nempel. Makanya itu bahaya kalau orang tidak khitan. Terus tadi saya menggambarkan orang yang laki-laki. Wa ilama lan mareng anggota. Ya bedu kang jelas kang pertelo opoma atau jelas. Min farjil mar'ati sangking. Titik-titik. Jelas ya? Gua Hiro. Lubang buaya. Jelas itu inda qu'udiha. Ing dalam nalaikani lunggui almar'ah ketika duduk. Ketika duduk ligodoi hajatiha untuk buang air besar atau buang air tengah-tengah, buang air kecil sama saja. Buang air kecil, buang air tengah-tengah, buang air besar. Terus duduk karena kelihatan. Lah itu juga wajib terkena air. Paham ya? Jadi gambaran ya bedu, gambaran kelihatan itu ketika duduk rasa. Kalau berdiri nggak kelihatan. Ketika dia mau buang air kecil, kelihatan itu wajib terkena air. Rasa menghayal. Oh. Wa mimma apa wa ilama wa mimma ya apa wa mimma lan sangking perkara yajibu kang wajib ghusluhu apa membasuhnya wong al-masrabata ing masrabah. Bentar. Maknanya ini ada dua ya. Tadi majdu masrabah ini sementara dilewati sebentar. Li'annaha karena sesungguhnya masrabah itu tazharu itu jelas. Fi waqti qada'il hajati ing dalam waktu buang air besar atau buang air kecil.
Sehingga fatasiru mongko dadi opo masroba mongko menjadi min dhahiril badani iku sangking badan bagian zahir, itu sangking badan bagian zahir, badan bagian luar. Majdu masroba apalagi tadi? Bentar. Lupa. Padahal tahun kemarin ngajar Fathul Qorib. Kitab bersih seperti ini. Kitab kosong. Maka butuhnya apa? Memang al ilmu fi sudur, ilmu dalam hati. Tapi wa qaidu al kitabah, talinya itu ditulis. Lah tahun kemarin ngajar Mas Maula ya, ngajar mbak-mbak yang sekarang kelas 4. Nah, kitabnya bersih, ya ini lupa. Saya paham, cuman khawatir salah karena kemungkinan masroba ini kemungkinan apa khusus kepada perempuan atau umum pada perempuan dan laki-laki. Kalau tadi itu yang perempuan, yang zahir yabdu ketika indah qu'udah itu khusus pada perempuan.